Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Oke, materi kita pada bab 7 ini berbicara tentang pengendalian internal dan akuntansi kas. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biasakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut. Pengendalian internal dan akuntansi kas. Oke. Pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Atau biasa juga disebut dengan internal control. Jadi pengendalian internal ini adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan untuk menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum, undang-undang, serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, lebih jauh, Kris Miyaji tahun 2010 menjelaskan bahwa pengendalian internal atau internal control adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dipercaya. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, personal, entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. A. Keandalan pelaporan keuangan. Jadi, laporan keuangan handal ini maksudnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, atau B. Efektivitas dan efisiensi operasi. Jadi kegiatan operasi yang ada di dalam perusahaan dengan adanya pengendalian internal ini diharapkan bisa efisien dan efektif. C. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi pengendalian internal ini diharapkan semua pegawai yang ada di dalam perusahaan bisa mentaati semua peraturan-peraturan SOP yang ada di dalam perusahaan. Kenapa biasanya karyawan telat datang? Kenapa biasanya perusahaan mengalami sesuatu yang umpamanya seperti karyawan menggelapkan uang atau terjadi kehilangan kas perusahaan? Itu biasanya karena sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan itu sangat-sangat lemah. Itu menurut Amin Wijaya Tunggal 2010. Oke, kita lanjut. Apa sih tujuan dari pengendalian internal itu? Aset yang dimiliki perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata. Pengendalian intern diterapkan supaya seluruh aset dapat dilindungi dengan baik dari tindakan penyalahgunaan dan pencurian. Jadi dengan adanya pengendalian internal ini mengamankan sebenarnya aset bukan hanya dari pihak eksternal tetapi juga dari pihak internal perusahaan. Yang selanjutnya, informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan pengendalian internal dapat memperkecil risiko salah saji laporan keuangan yang disajikan ataupun yang tidak disengaja. Jadi dengan adanya pengendalian internal yang baik, maka informasi-informasi yang ada di dalam perusahaan itu bisa dilihat secara andal dan akurat serta memperkecil risiko, baik risiko yang disengaja ataupun risiko yang tidak disengaja. Tujuan yang selanjutnya, karyawan telah menaati hukum dan peraturan. Nah, karena di perusahaan itu sangat banyak sekali aturan-aturan yang ada di perusahaan, terutama SOP yang berkaitan dengan kegiatan normal usaha perusahaan
maka diharapkan dengan pengendalian internal ini semua aturan-aturan yang ada di perusahaan karyawan bisa menaatinya atau bisa mematuhinya. Oke, kita lanjut ya. Saya kira ini bisa dipahami ya. Nah, elemen pengendalian internal di sini biasa disebut dengan COSO. Di sini memperkenalkan adanya 5 komponen pengendalian internal yang meliputi: 1. Lingkungan pengendali atau control environment. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, kontrol prosedur. Yang keempat, pemantauan atau biasa dikenal dengan istilah monitoring. Yang kelima, informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan information and communication. Nah, mari kita lihat penjabarannya satu persatu. Oke, kita masuk pada posisi lingkungan pengendali dulu. Lingkungan pengendali ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendali internal lainnya. Faktor yang membentuk lingkungan pengendalian meliputi integritas dan nilai etika. Jadi di dalam perusahaan, baik itu pihak internal, maksudnya yang memiliki pengaruh seperti umpamanya dewan direksi atau karyawan, itu harus memiliki integritas dan nilai etika. Ini kita kembali lagi berbicara etika. Saya sering menyampaikan ini, etika itu harus dikedepankan karena ketika etika itu rusak, ketika etika itu tidak diterapkan atau diikuti dengan baik, maka tidak ada gunanya kita berbicara intelektual atau kecerdasan, itu tidak ada gunanya. Oke, yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Saya lanjut saja ya, karena ada pembahasan lain yang berbicara tentang ini. Yang selanjutnya, dewan direksi dan komite audit. Yang selanjutnya, filosofi dan gaya operasi manajemen. Yang selanjutnya, struktur organisasi. Yang selanjutnya, penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Ini adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian. Nah, kita berbicara penilaian risiko. Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi. Berkaitan dengan penilaian risiko, manajemen juga mempertimbangkan hal-hal khusus yang dapat muncul dari perubahan kondisi. Seperti ini adalah yang sering dilakukan oleh manajemen dalam melihat risiko. Itu ada beberapa yang harus dipertimbangkan, seperti perubahan dalam lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi yang baru atau dimodifikasi, pertumbuhan yang cepat, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, operasi di luar negeri, pernyataan akuntansi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini merupakan elemen-elemen penting dari pengendalian internal perusahaan, sebab sistem ini memungkinkan entitas memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjalankan, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Diperlukan oleh suatu tindakan manajemen untuk pengambilan keputusan, penyusunan laporan keuangan, dan untuk mengetahui kepatutan terhadap kebijakan yang ditentukan perusahaan. Oke, nah ini aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan dan meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan sebagaimana seharusnya. Ini di pengendalian. 5 komponen aktivitas pengendalian. Pemisahan tugas yang memadai. Jadi harus ada pemisahan tugas. Kaitan pemisahan tugas ini berkaitan dengan di dalam perusahaan itu tidak boleh orang rangkap jabatan atau karyawan itu tidak boleh rangkap jabatan.
Yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Ya, harus ada tanda tangan. Jangan yang kerja yang sana giliran minta tanda tangan yang satu. Itu kan tidak sesuai dengan SOP. Yang selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai. Dalam ini artinya setiap transaksi atau setiap kegiatan harus ada catatannya. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Nah, semua aktiva yang dimiliki itu harus dicatat, harus ada bukti pelaporannya, harus ada data inventarisnya. Yang kelima, pemeriksaan secara independen. Nah, perlu dilakukan pemeriksaan secara independen supaya apa? Supaya apa yang tercatat, apa yang ada di perusahaan itu nilainya betul-betul seperti itu, tidak direkayasa. Oke, kita lanjut. Pemantauan dan pemantauan atau monitoring. Ini merupakan proses penilaian yang berkelanjutan dan periodik atas pelaksanaan pengendalian internal. Apakah telah terlaksana dengan baik dan sudah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi terhadap kualitas kerja pengendalian internal. Jadi penting ini bagian yang ini, yaitu monitoring atau pemantauan, karena di sini harus dilihat hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya yang belum sesuai ataupun yang berjalan belum sesuai. Itu harus dilakukan pemantauan, monitoring, sehingga ketika ada kesalahan atau ada sesuatu yang keliru, menyimpang, kita temukan di lapangan, itu bisa kita perbaiki. Itulah salah satu fungsi dari monitoring. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kas dan pengendaliannya. Nah, ini sifat kas dan pentingnya pengendalian internal kas. Nah, kalau tadi itu pengendalian secara umum, kalau ini kita masuk ke pengendalian kas. Umumnya perusahaan membagi dua kas dalam dua kelompok. Kas di tangan atau cash on hand, dan kas di bank, cash on bank. Biasa di dalam laporan keuangan itu ada cash on hand. Cash on hand itu adalah sejumlah uang yang ada di perusahaan, biasanya untuk hal-hal yang kecil. Ada juga cash di tangan ini biasa dalam kurung PT cash. Cash on bank atau cash in bank ini, kas di bank ini bukan hanya berupa uang ya, tapi juga berupa surat-surat berharga. Umumnya perusahaan tidak hanya memiliki satu rekening bank, tetapi beberapa dalam saat yang bersamaan. Iya, ini hampir semua perusahaan tidak hanya memiliki satu rekening, tapi banyak rekening. Tujuannya adalah untuk mempermudah transaksi di bank. Makanya kalau kita ke perusahaan, apalagi ke minimarket itu, biasanya di situ semua ketika kita melakukan pembayaran secara debit atau secara tunai, biasanya kalau atau kita menggunakan kartu kredit atau ATM, di situ semua bank itu ada. Tujuannya tadi seperti itu, supaya mempermudah dalam kegiatan usaha perusahaan. Selanjutnya, kas merupakan aset paling lancar atau liquid karena paling mudah untuk dimanipulasi dan diselewengkan. Nah, di sini kas ini memang hal yang paling mudah, seperti umpamanya uang itu ketika sudah berpindah tangan, itu sudah tidak bisa lagi kita deteksi sudah pindah kemana. Jadi di sini sangat perlu sekali, sangat penting sekali dilakukan pengendalian internal. Apalagi seperti umpamanya saya contohkan tadi di kasir itu tidak boleh orang yang menerima uang itu dia, yang mencatat dia, yang menyimpan dia, yang menyetor dia. Itu sebenarnya kalau posisinya seperti itu, pengendalian internal itu tidak jalan, karena sistem itu istilahnya itu sudah tidak sesuai. Pengendalian internal yang baik untuk kas ini, ketika umpamanya contoh kecilnya seperti di kasir itu, yang menerima uang itu satu orang, yang mencatat satu orang, yang menyimpan satu orang, yang menyetor ke bank satu orang. Sehingga ketika ada masalah yang berkaitan dengan kas, itu bisa dideteksi di mana masalahnya ini. Terus yang kedua, untuk mengamankan kas dan menjamin keakuratan
penyajian atas catatan akuntansi kas, maka pengendalian internal yang efektif atas kas mutlak dilakukan. Oke, saya kira ini kita lanjut ya. Pengendalian internal atas penerimaan kas. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. Nah, ini seperti tadi. Jadi ada pemisahan job desk dan job disk ya. Jadi hanya karyawan tertentu saja yang menerima kas. Tidak boleh umpamanya yang menerima kas itu sampai 7 sampai 8 orang, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika ada masalah kita tidak mampu mendeteksinya siapa sih yang menerima kas. Tapi kalau umpamanya ditunjuk tiap bagian hanya 1 orang saja, itu bisa kita deteksi. Ada kekurangan kas di sini, itu bisa kita deteksi dengan gampang. Nah, yang selanjutnya, adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas dengan individu yang melakukan pencatatan dan penyimpanan kas. Ini seperti yang saya bilang tadi ya. Saya kira sudah jelas ini. Yang selanjutnya, setiap transaksi penerimaan kas harus didukung dokumen sebagai bukti transaksi seperti slip berita pembayaran, bukti kas, struk dalam kasus penerimaan uang melalui konter penjualan, salinan bukti setor uang tunai di bank. Salinan bukti setor uang tunai ke bank. Nah, jadi di sini memang harus ada dokumen di dalam setiap melakukan transaksi, dan bahkan dokumennya ini harus dokumen yang asli. Tidak boleh kita melakukan transaksi notanya fotokopi. Itu tidak boleh, itu tidak sah, itu di dalam aturan auditor itu tidak diakui itu. Yang selanjutnya, uang kas yang diterima dari hasil penjualan harian atau hasil penagihan piutang disetor ke bank pada setiap hari oleh bagian kasir. Nah, ini juga penting ini. Jadi uang itu jangan disimpan di perusahaan, itu mengundang orang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Jadi untuk meminimalisir resiko-resiko yang bisa terjadi karena kelalaian kita, maka setiap hari ada satu bagian yang memang kerjanya melakukan penyetoran uang ke bank. Oke, kita lanjut. Adanya pengecekan independen atau verifikasi internal. Supervisor melakukan verifikasi jumlah penerimaan kas harian yang dihasilkan operator mesin register kas dengan cara mencocokkan antara total catatan register kas dengan total fisik uang kas aktual. Sementara bagian keuangan juga akan memverifikasi benarnya jumlah penerimaan kas harian dengan jumlah perbandingan antara salinan lembar kedua dari ringkasan total penerimaan kas harian dengan salinan bukti setor ke bank. Jadi begini, kalau di bank itu, bukan di bank, kalau di perusahaan itu prosedur seperti ini pasti dilakukan ya, yaitu mencocokkan nota uang keluar dengan jumlah uang yang diterima. Kalau di akhir tahun itu mencocokkan nota pembelian barang dengan nota penjualan. Itu pasti dilakukan oleh perusahaan itu sebagai bukti dari bukan sebagai bukti, sebagai langkah yang untuk melakukan pengendalian internal. Kalau tadi mencocokkan, ada yang disebut dengan stock of name, yaitu mencocokkan barang yang ada di gudang dengan notanya kita. Ada yang disebut dengan cash of name, itu mencocokkan uang atau kas yang kita miliki dengan berapa sih jumlah uang yang barangnya kita yang sudah laku, seperti itu, atau sudah terjual. Yang selanjutnya, mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggungan. Bukan mengikat, diikat ini ya, bukan. Artinya karyawan yang memiliki tanggungan yang lebih, itu memiliki tanggung jawab yang lebih, itu harus beda gaji
atau ada kompensasi tambahan untuk mereka karena tugasnya berat. Terus yang kedua ada tanggung jawabnya. Ketika itu dikasih istilahnya ada uang pertanggungjawaban, maka karyawan itu dia tidak akan melakukan hal yang merugikan perusahaan. Oke, kita lanjut. Kalau tadi pengendalian internal atas penerimaan kas, sekarang pengendalian internal atas pengeluaran kas. Nah, kalau uang keluar bagaimana? Nah, ini kita lihat ya. Yang pertama, hanya karyawan atau pejabat tertentu saja yang secara khusus memiliki otorisasi untuk menandatangani cek, biasanya manajer keuangan. Nah, kaitannya dengan cek ini tidak sembarang orang, harus pejabat, ada otorisasi atau tanda tangan pejabat itu. Tidak boleh semua pejabat di situ menandatangani. Makanya ini sebetulnya diatur dalam SOP-nya perusahaan. Yang selanjutnya ada pemisahan tugas antara individu yang menyetujui pembayaran kas, pengeluaran kas, dan individu yang melakukan pencatatan pengeluaran kas. Ini sama dengan yang tadi, tapi tentu di dalam perusahaan ini biasanya terpisah. Cek harus bernomor urut tercetak dan setiap cek harus selalu dilampiri bukti tagihan. Oke, jadi semua cek ini harus terlampir, harus terurut, harus cetak. Tujuannya, kenapa? Tujuannya ketika pada saat penginputan itu tidak sulit diinput dan tidak gampang dimanipulasi. Yang selanjutnya, simpan belangko cek yang belum terpakai di tempat aman dan hanya satu orang yang ditunjuk atau memiliki akses untuk itu. Nah, ini memang hal-hal seperti umpamanya belangko cek ini kita tidak boleh menyimpannya atau kita simpan di tempat yang sembarang begitu, karena takutnya disalahgunakan oleh orang atau internal perusahaan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan. Selanjutnya, adanya pengecekan independen dan verifikasi internal dengan cara membandingkan cek dan bukti tagihan dan cocokkan dengan laporan bank atau rekening koran. Nah, ini memang sama juga dengan penerimaan tadi ya, harus ada pencocokan, baik itu dengan bank, baik itu dengan bukti tagihan, baik itu dengan cek, itu harus kita cocokkan. Selanjutnya, faktur tagihan yang telah dibayar lunas harus segera diberi stempel lunas. Nah, jadi jangan sampai kita belum berikan stempel lunas, besok datang lagi, akhirnya bayar 2 kali. Adanya pemisahan tugas fungsi antara bagian yang melakukan pembelian dan yang melakukan pembayaran. Nah, tadi sudah juga ini sama. Dibentuk dana kas kecil. Nah, ini yang saya bilang tadi, PT Cash Fund untuk pengeluaran tertentu yang jumlahnya relatif kecil. Jadi di perusahaan itu sebetulnya, tapi semua perusahaan ya rata-rata sudah ada dana kas kecil ini, karena dengan adanya dana kas kecil ini mempermudah kinerja para pegawai di dalam kegiatan operasional sehari-hari. Karena kalau tidak ada kas kecil ini bahaya juga. Umpamanya di dalam suatu perusahaan tidak ada dana kas kecilnya, maka umpamanya kita tidak mungkin kita menggunakan uang pribadinya kita demi kepentingan perusahaan. Itu bisa juga, tapi tentu itu orang berpikir 2 kali untuk bekerja di situ. Tapi kalau ada dana kas kecil yang disediakan oleh perusahaan, maka secara tidak langsung itu juga membantu kegiatan operasional perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, rekonsiliasi bank. Umumnya perusahaan membagi kas ke dalam 2 kelompok. Tadi juga sudah ini. Tapi ini pada kondisi yang berbeda. Yang selanjutnya, yang pertama kas di tangan, yang kedua kas di bank. Dengan dimilikinya rekening bank akan meningkatkan pencatatan berganda, memungkinkan pencatatan berganda atas seluruh transaksi perusahaan melalui bank, yang artinya bahwa transaksi akan dicatat
baik oleh perusahaan maupun oleh pihak bank. Jadi untuk kasus rekonsiliasi ini, perusahaan juga melakukan pencatatan setiap transaksi yang disetor itu. Perusahaan melakukan pencatatan, bukan setiap transaksi, setiap perusahaan ya, setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan bank itu, pihak perusahaan dan pihak bank itu melakukan pencatatan. Setiap bulannya perusahaan akan menerima rekening koran dan akan mencocokkan saldo rekening koran, yaitu antara saldo menurut catatan perusahaan dan catatan menurut bank. Jadi di dalam setiap bulan akan dilakukan pencocokan antara catatan yang dimiliki oleh bank dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya di bank ini ada bagian tertentu yang khusus untuk menangani rekonsiliasi bank. Nah, mungkin sekali terjadi perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Oh ya, ini pasti sering terjadi ini, karena ada banyak transaksi dan banyak pengakuan yang beda. Dikarenakan dilakukan rekonsiliasi dua kolom untuk menetapkan atau mendapat saldo akhir cash in bank yang benar dan sesungguhnya. Rekonsiliasi dua kolom, tampilan laporannya akan dibagi menjadi dua bagian. Sisi pertama menurut rincian koreksi atas saldo akhir cash in bank menurut bank. Sisi kedua rincian koreksi atas saldo akhir cash in bank menurut catatan perusahaan. Nah, nanti sebentar ya, baru kita lihat rekonsiliasinya modelnya seperti apa. Nah, ini beberapa penyebab timbulnya perbedaan saldo menurut perusahaan dengan rekening koran. Oke, ini kita berbicara yang pertama, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Setoran yang telah dicatat perusahaan sebagai penambah saldo cash in bank tetapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank. Yang kedua, yang seterusnya, setoran dalam perjalanan sifatnya akan mengoreksi, menambah besar saldo menurut catatan bank atau rekening koran. Nah, ini biasanya ini begini, setoran dalam perjalanan ini kenapa bisa menyebabkan timbulnya perbedaan saldo menurut perusahaan dan menurut bank. Biasanya kalau ini dulu seperti umpamanya daerah-daerah pelosok yang memang di daerah itu tidak ada bank, jadi kadang menempuh 1 hari perjalanan, tetapi katakanlah tiba di kota itu sudah sore hari, sementara hari itu sudah hari Jumat sore. Jadi mau tidak mau sejumlah uang yang akan disetor di bank ini tadi belum sempat disetor oleh karyawan perusahaan ke bank, tapi menunggu sampai hari Senin. Sementara di perusahaan itu sudah mencatat bahwa ada uang yang keluar sejumlah sekian, sementara di bank baru diakui pada katakanlah 3 hari, yaitu pada hari Senin. Maka di situ terjadi perbedaan pengakuan. Tentu kalau jumlahnya sedikit oke ya, mungkin bunganya hanya sedikit, tapi kalau jumlahnya banyak, nah itu masalah, karena penentuan bunga kalau umpamanya banyak, selisih 3 hari itu lumayan loh itu bunganya. Oke, yang selanjutnya outstanding check atau cek yang masih beredar. Perusahaan sudah mengeluarkan cek untuk membayar kepada supplier, namun akhir bulan supplier belum mencairkan ke bank, sehingga bank belum mencatatnya. Cek yang masih beredar sifatnya mengurangi saldo menurut catatan bank dan rekening koran atau rekening koran. Nah, ini juga cek yang masih beredar ini akan mengurangi nilai nominal yang ada di bank. Makanya kebanyakan juga perusahaan ketika di posisi seperti ini, tapi ini tergantung dari pemegang cek ya. Tidak boleh kemudian kita paksakan bahwa ceknya harus segera dikembalikan, harus segera dibayar. Tidak, itu kembali lagi ke pemegang cek. Tapi ini biasanya sih tidak terlalu rumit ya, karena pihak bank itu, apalagi pihak perusahaan,
itu di dalam melakukan rekonsiliasi bank selalu ada solusi dalam setiap rekonsiliasi bank yang dilakukan. Oke, selanjutnya not sufficient fund check, cek yang tidak cukup dana. Perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan, namun ketika akan dicairkan ke bank tidak bisa karena dana tidak cukup atau cek kosong. Cek kosong sifatnya akan mengoreksi atau mengurangi besar saldo menurut catatan perusahaan. Apa itu cek kosong, Pak? Aduh, gatal lagi. Oke, cek kosong itu begini. Umpamanya ada orang punya utangnya 10 juta. Boleh tidak saya bayar pakai cek? Boleh. Itu ditulis 10 juta di cek. Ternyata pergi ambil uang di bank, itu rekening yang dituju berdasarkan cek itu tinggal 9.999.099 rupiah. Kurang 1 rupiah, bro. Ya tidak bisa. Itulah yang disebut dengan cek kosong. Jadi kalau cek itu tidak memenuhi nilainya 1 rupiah pun, itu tidak bisa. Tapi kalau mau dihilaskan saja ya silakan lakukan komunikasi dengan pihak bank. Yang selanjutnya, cek kosong sifatnya akan mengoreksi besar saldo menurut catatan perusahaan. Selanjutnya, penagihan piutang wesel serta bunganya lewat bank yang belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Nah, piutang wesel yang ditagih oleh bank dan perusahaan baru mengetahuinya awal bulan berikutnya selama menerima rekening koran. Hal ini sifatnya menambah serta menambah saldo menurut catatan perusahaan. Nah, ini piutang wesel ini tentunya akan menambah saldo menurut catatan perusahaan. Hari ini hampir semua yang kita ceritakan ini, sebentar ya, masih ada 2 lagi. Kita selesaikan dulu, baru masih ada 3 lagi. Kita selesaikan dulu baru tarik kesimpulan. Interest income itu bunga bank atas rekening koran perusahaan yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, perusahaan baru akan mengetahuinya setelah menerima rekening koran. Interest income sifatnya akan menambah besar saldo menurut catatan perusahaan. Ini sama seperti tadi penjelasan pertama. Yang menjadi selisih adalah bunga. Bank service charger, ya, biaya jasa bank yang belum dicatat oleh perusahaan, seperti biaya administrasi, biaya clearing, biaya penagihan piutang via bank, biaya suku buku, biaya ganti buku, cek, dan lain-lain. Perusahaan baru akan mengetahuinya setelah menerima rekening. Hal ini sifatnya mengurangi saldo menurut catatan perusahaan. Nah, di bank itu banyak sekali biaya ya. Itu terkadang tidak dikomunikasikan dengan pihak perusahaan. Ini juga yang menjadi pembeda antara pengakuan perusahaan dan pengakuan pihak bank. Kenapa beda? Karena semua biaya-biaya ini tadi diakumulasi nanti di akhir periode. Maksudnya hitungannya bulanan ini ya. Nanti di akhir bulan baru diketahui bahwa ternyata ada biaya A, B, C, D yang menjadi pengurang kas kita. Cash on bank ini maksudnya ya, bukan cash on hand. Oke, error in recording, kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan dapat saja dilakukan pihak perusahaan atau pihak bank. Perusahaan hanya akan membuat jurnal koreksi jika kesalahan dilakukan oleh perusahaan. Apakah sifatnya akan menambah atau mengurangi besarnya saldo menurut catatan perusahaan tergantung pada kasus kesalahannya. Nah, kita tarik kesimpulan dari rekonsiliasi bank ini. Rekonsiliasi bank ini hampir dari beberapa transaksi, dari 7 transaksi atau penyebab timbulnya perbedaan saldo menurut perusahaan dan rekening koran ini, hari ini hampir sudah tidak terjadi
hanya ada beberapa umpamanya seperti bunga dan biaya-biaya yang ditimbulkan pada saat kita melakukan transaksi, itu yang masih sering terjadi. Tapi kalau yang lainnya seperti umpamanya terlambat melakukan penyetoran, itu sudah jarang terjadi. Kenapa? Karena hari ini teknologi sudah sangat canggih dan perbankan hari ini punya cabang di mana-mana, sehingga orang tidak ada lagi, dan kita tidak lagi berbicara bahwa kami terlambat melakukan penyetoran di bank sehingga kami harus menunggu 1-2 hari seperti itu ya. Ada juga, tapi artinya itu sudah berkurang banyak. Oke, ini ilustrasi rekonsiliasi bank. Ini sumbernya dari buku Harry. Ini terkenal ini bapak ini. Bukan Harry yang di lorong itu, bukan. Ini Harry yang pengarang buku akuntansi dasar 1 dan 2, diterbitkan oleh Grasindo. Oke, sambil mengamati, sambil saya bacakan kasusnya. PT Kencana Mulia telah mengumpulkan data sebagai berikut untuk menyusun rekonsiliasi bank per tanggal 31 Juni 2008. Saldo menurut perusahaan yaitu 25.100.000, sedangkan saldo menurut bank 24.900.000. Nah, ini saja sudah ada pengakuan yang berbeda antara bank dan perusahaan. Selanjutnya, bank telah menagih untuk PT Kencana Mulia sebuah wesel tagih berikut bunganya sebesar 4.700.000. Nilai normal weselnya adalah 4.500.000. Dalam hal ini bank membebankan biaya penagihan sebesar Rp50.000 kepada PT Kencana Mulia. Setoran uang pada tanggal 31 Juni 2008 sebesar 7.494.400 belum tampak dalam rekening koran bank bulan Juli 2008. Oke, kita lanjut. Oke, bank telah keliru membebankan, ya sambil perhatikan ya, saya bacakan lagi. Bank telah keliru membebankan pengeluaran cek PT Kencana Mulia sebesar Rp400.600 ke dalam rekening PT Kencana Mulia. Cek yang telah dikeluarkan perusahaan tetapi belum juga dicairkan oleh supplier sampai akhir Juli 2008 sebesar 8.800.000. Oke, pembayaran utang kepada kreditur sebesar 825.000 telah keliru dalam pembukuan perusahaan. Bagian akuntansi PT Kencana Mulia mencatat akun kas di sebelah debit dan akun utang di sebelah kredit dalam jurnal. Cek dari pelanggan PT Lonely Green sebesar 4.228.000 ditolak karena tidak ada dananya. Ini seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya tidak ada dananya, bukan tidak ada dananya ini ya, tapi tidak cukup dana. Oke, kita lanjut. Penerimaan uang sebagai hasil dari penagihan ke pelanggan sebesar Rp797.600 telah keliru dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan sebesar Rp779.600. Bank telah membebankan biaya administrasi sebesar Rp120.000 ke dalam rekening perusahaan. Hal ini belum dicatat perusahaan. Bank telah mengkredit rekening perusahaan untuk jasa giro bulan Juli 2008 sebesar Rp230.000. Hal ini belum dicatat oleh perusahaan. Nah, diminta buatlah rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku per 31 Juli 2008. Yang kedua, buat jurnal koreksi yang diperlukan. Oke, perhatikan kasusnya. Kasusnya ini ada 11 transaksi ya. Mari kita lihat. Nah, ini
rekonsiliasi banknya. Saya geser sedikit. Nah, itu perhatikan. Jadi di sini intinya adalah saldo bank yang benar dan saldo buku yang benar sebanyak 24 juta. Padahal tadi dicatat. Nah, ini yang di atas ini yang di atas ini tadi dicatat bahwa per tanggal 31 Juli saldonya itu sebesar 24.900.000 menurut catatan bank, dan menurut catatan perusahaan 25.100.000. Setelah dilakukan perhitungan ternyata dua-duanya salah. Totalnya adalah 24 juta. Kenapa bisa begitu? Ya, ini setelah dilakukan pencocokan dari berbagai jenis transaksi yang ada. Oke, ini untuk jurnal koreksi, artinya melakukan pencocokan, mengoreksi semua transaksi yang ada di dalam perusahaan. Atau begini supaya lebih paham, saya ulangi. Saldo menurut perusahaan 25.100.000, sedangkan saldo menurut bank 24.900.000. Mari kita lihat. Nah, ini saldo menurut catatan bank 24.900.000, sedangkan menurut perusahaan 25.100.000. Oke, saya kira jelas ya di sini. Oke, kita lanjut. Kita masuk di transaksi A. Tadi sudah. Nah, bank telah menagih utang wesel PT Kencana Mulia sebuah wesel tagih berikut bunganya 4.700.000, nilai nominal weselnya 4.500.000. Hal ini bank membebankan biaya penagihan sebesar 50.000 kepada PT Kencana Mulia. Nah, ini nilainya 4.700.000. Atau saya lompati sajalah, nanti dilihat kasusnya, bisa dikasih mundur, nanti di download saja videonya. Saya berkaitan juga dengan durasi. Ini saya geser dulu, diperhatikan lagi ya. Oke, diperhatikan yang di bawah itu sama sebesar 24 juta. Ini adalah contoh dari rekonsiliasi bank. Jadi ketika ada tugas tentang membuat rekonsiliasi bank, itu sudah tidak bingung lagi. Atau ketika selesai dari S1 kerja di bank, atau bagi yang pegawai di bank itu ini biasa menjadi pekerjaan. Itu sudah, kalau bagi yang sudah kerja di bank itu sudah tidak bingung lagi karena sudah pengalaman dengan pekerjaan yang ada di bank. Nah, ini jurnal koreksinya. Kita masuk dana kas kecil atau PT Cash Fund. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang PT Cash Fund ini. Oke, untuk pembayaran-pembayaran yang jumlahnya relatif kecil namun sering terjadi. Nah, ini jadi di perusahaan itu ada pembayaran-pembayaran kecil yang sering terjadi. Jadi perlu kita siapkan dana kas kecil. Dibentuk dengan cara mengestimasi terlebih dahulu jumlah kas yang dibutuhkan untuk pembayaran-pembayaran selain interval periode waktu tertentu, misalnya mingguan atau bulanan. Jadi kita juga harus menentukan berapa sih jumlah yang dibutuhkan untuk dana kas kecil ini. Kebanyakan dana kas kecil dibentuk atas dasar jumlah yang tetap, impress fund system. Jadi beberapa perusahaan itu ketika menentukan dana kas kecil ini dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari periode ke periode, jumlahnya sama. Tapi kembali ke perusahaannya ya, tidak boleh juga kita paksakan harus sama semua. Oke,
Setiap kali kas kecil dibayarkan atau digunakan harus dicatat rinci pembayarannya dalam masing-masing formulir penerimaan kas kecil atau PT Cash Receipt. Dan seluruh dokumen pendukung seperti faktur, tagihan, dan lain-lain harus dilampirkan bersama dengan formulir penerimaan kas kecil. Nah, jadi kas kecil ini harus jelas juga pencatatannya dan pelaporannya. Penerimaan pengisian kembali dana kas kecil sejumlah besar kas kecil yang telah dibayar seperti tercantum dalam formulir penagihan penerimaan kas kecil atau PT Cash Receipt, dan seluruh dokumen pendukung harus distempel lunas. Ya, sama juga seperti tadi. Jadi bukan hanya dana kas kecil ini yang digunakan untuk distempel lunas, semua kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran dan lain sebagainya itu harus ada notanya dan harus ada stempel lunasnya. Ketika dana kas kecil diisi kembali, seluruh akun yang telah dibebankan akan didebit dan dikredit akun kas. Oke, sekira ini jelas. Nah, ini jurnal pembentukan dana kas kecil. Jurnal pembayaran dana kas kecil, tidak ada ayat jurnal atau no entry. Kalau yang di atas ini kas kecil pada kas kecilnya berapa, kasnya berapa, biasa seperti itu. Jurnal pengisian kembali dana kas kecil. Pembentukan pengisian. Oke. Ini seperti ongkos angkut masuk, beban lain-lain pada kas. Ini mengurangi kas ya. Kas kecil akan diisi kembali hanya sebesar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan dan diringkas dalam PT Cash Receipt. Oke, kita lanjut. Oh, sudah ya. Oke. Jadi di sini kita tarik kesimpulan bahwa di dalam perusahaan itu perlu dilakukan pengendalian internal yang baik sehingga semua sistem yang ada di dalam perusahaan itu bisa maksimal atau bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, di mana tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pengendalian internal ini sangat penting karena sistem yang ada di dalam perusahaan akan berjalan dengan baik jika melakukan pengendalian internal dengan baik. Kalau pengendalian internalnya buruk, seperti apapun yang kita lakukan, sistem yang kita bangun di dalam, sebagus apapun sistem yang ada di dalam, sumber daya manusia yang di dalam sebagus apapun, tapi kalau kita tidak ada pengendalian internal, maka semua itu menjadi percuma, apalagi konteksnya di perusahaan. Oke, untuk sementara pengendalian internal dan akuntansi kas, saya kira ini saja dulu yang bisa kami paparkan. Kalau ada yang tidak dipahami, ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.